Swastiastu. Halo sahabat-sahabat, berjumpa lagi di channel Sakaba. Bersama saya Siva dan saya Intan. Hari ini kami mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa karena narasumber kali ini sangat istimewa sekali, yaitu Bapak Iwayan Gede Wirajaya SPB. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Siva. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Nah Bapak, mungkin bisa disapa terlebih dahulu para sahabat Sakaba yang sedang menyaksikan tayangan ini. Siap. Halo sahabat Sakaba yang budiman, semoga selalu sehat dan bahagia di rumah. Mari kita ikuti terus podcast Sakaba ini yang begitu istimewa. Jadi kita mendukung podcast ini, semoga selalu berkembang di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama mengenai keterkaitan antara sekolah dan Dinas Badan Riset dan Inovasi Daerah Bangli atau BRIDA Kabupaten Bangli. Apa keterkaitan Dinas Badan Riset dan Inovasi Daerah Bangli di lingkungan sekolah dasar, Bapak? Iya, terima kasih Siva. Jadi anak-anak yang cantik. Jadi BRIDA itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah itu adalah sebuah badan yang baru berdiri di Kabupaten Bangli. Berdirinya ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022, di mana tupoksi BRIDA, tugas pokok dan fungsinya adalah membantu pemerintah di dalam menjalankan fungsi kelitbangan, penelitian dan pengembangan, dan juga inovasi daerah. Nah, dalam menjalankan fungsinya ini, pemerintah atau BRIDA itu selalu bekerja sama dengan instansi terkait seperti dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bangli. Yang kedua, kantor desa, kantor kelurahan, puskesmas juga, dan tentunya sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bangli. Jadi keterkaitannya yaitu BRIDA akan mendampingi, membina, dan mengawasi sekolah dalam lingkup riset atau penelitian, sudah itu pengembangan sekolah dan pemajuan iptek serta inovasi daerah. Jadi BRIDA itu tersangkut demikian dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bangli. Demikian sih Pak. Program apa yang direncanakan Dinas Badan Riset dan Inovasi Daerah Bangli untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Bangli, atau program yang sudah berjalan selama ini di Kabupaten Bangli seperti apa Bapak? Nah, terima kasih Intan. Jadi BRIDA dengan usianya yang relatif muda ini sudah melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Seperti tahun 2024 kemarin, BRIDA sudah mendampingi, membina, mengawasi inovasi-inovasi yang dilakukan di masing-masing sekolah. Sekolah di Bangli itu betul-betul sangat inovatif. Jadi hampir 100% sekolah yang ada di Bangli, baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, SMP, sudah mempunyai inovasi-inovasi. Dan inilah peran BRIDA untuk memantau, membimbing, mengawasi terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah itu. Nah, kedepannya program inovasi di sekolah ini agar dilanjutkan. Jadi BRIDA juga tahun 2025 ini akan melanjutkan pendampingan, pengawasan, pemantauan inovasi yang ada di sekolah, sehingga ini tetap berkelanjutan. Di samping itu juga, kalau sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bangli, khususnya SD
satu kawan ini akan melakukan penelitian, riset, pengembangan sekolah juga. Mari berkonsultasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Kabupaten Bangli. Demikian. Badan Riset dan Inovasi Daerah Bangli itu kan bertugas membantu Gubernur Bali dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan. Selain itu juga, Brida sudah melaksanakan penyusunan rencana induk dan serta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Bangli. Seperti program-program sekolah yang sudah diwajibkan di masing-masing sekolah di Kabupaten Bangli, Bapak. Dampak positif dari penerapan program yang sudah direncanakan itu seperti apa, Bapak? Khususnya untuk dunia pendidikan. Terima kasih dari Sipa, sangat bagus. Jadi, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Brida Kabupaten Bangli terus mendorong sekolah untuk selalu berinovasi. Seperti halnya di SD Satu Kawan ini, inovasinya ada podcast Sakaba, ada wartawan cilik. Nah, itu sudah sangat bagus, sudah mempunyai dampak yang positif. Seperti misalnya, ini adik Sipa, adik Intan, sudah bisa menjalankan profesi kewartawanan walaupun hanya sebatas di lingkup sekolah. Ini sekolah dasar. Sekolah dasar itu adalah membangun fondasi-fondasi, menggali potensi peserta didik dalam kaitan dengan karakter atau passion anak itu sendiri. Seperti di Sipa, Intan, ada passion di bidang ini, podcast itu dikembangkan sangat positif sehingga sekolah itu akan berkembang. Inilah fungsi sekolah, mencari bakat-bakat peserta didik untuk nanti bisa diinovasi, diberikan ruang oleh sekolah dalam menyalurkan hobi, kegemaran, dan vision tadi. Jadi dampak kedepannya adalah potensi-potensi peserta didik diberikan ruang oleh sekolah untuk mengembangkan apa yang ada di dalam diri peserta didik itu melalui inovasi-inovasi yang dilakukan. Sangat-sangat positif. Di potensi peserta didik bisa dikembangkan melalui inovasi-inovasi daerah yang ada di sekolah itu sendiri. Itu di. Setelah terlaksananya program yang sudah diterapkan dan diimplementasikan di sekolah yang ada di Kabupaten Bangli, program yang seperti apa yang mungkin diharapkan terlaksana di sekolah, khususnya di tingkat sekolah dasar, Bapak? Ya, jadi terima kasih, Bu Sinta. Jadi seperti yang tersampaikan tadi, bahwa program-program inovasi daerah khususnya di sekolah, inovasi sekolah, itu mohon dilanjutkan dan dikembangkan lagi. Yang pertama yang sudah jalan itu dimantapkan perjalanannya, yang belum jalan atau direncanakan sedetail mungkin, gali potensi-potensi anak. Berikan pendidikan karakter. Di sekolah di Kabupaten Bangli ini sangat banyak inovasi-inovasi yang dituangkan lewat program-program di sekolah. Ada ini podcast, ada wartawan cilik, ada literasi sekolah, ada literasi digital, ada macam-macam pokoknya. Sangat-sangat bagus ini untuk pengembangan bakat peserta didik ke depannya. Jadi mohon gali potensi-potensi. Jadi di samping nanti inovasi daerah, inovasi di sekolah, juga sekolah diharapkan bisa melakukan kajian-kajian apa. Nah itu sih kalau punya dana nanti akan mengkaji apa. Mari kita bekerja sama atau konsultasikan ke Brida sehingga kajian pengembangan sekolah maupun pengembangan dalam literasi, numerasi, digitalisasi dan lain sebagainya bisa berkembang sesuai dengan passion anak-anak atau peserta didik di sekolah itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, Bapak. Sekarang saya ingin bertanya mengenai kemajuan teknologi di zaman sekarang. Bahkan anak-anak usia dini zaman sekarang
sudah semua hampir memiliki telepon genggam atau HP. Menurut Bapak, apa baik atau buruk dari hal tersebut agar pemanfaatan teknologi bisa berdampak positif bagi lingkungan anak-anak? Terima kasih, Hari Intan. Jadi, setiap benda yang ada di muka bumi ini mempunyai dampak positif dan negatif. Api kalau tidak dipergunakan dengan benar, tidak digunakan untuk memasak air, memasak nasi, menyalakan lampu, itu dampaknya luar biasa. Jadi api itu fungsinya adalah begitu. Tapi kalau dipergunakan secara tidak benar untuk membakar rumah, untuk dan lain sebagainya, akan berdampak negatif. Pisau juga. Nah, pisau itu ya berdampak positif dan berdampak negatif. Mungkin sudah terbayang maka dampak positifnya apa? Dengan pisau saya bisa melakukan ini yang positif-positif. Dengan pisau bisa melakukan ini. Begitu juga apa namanya tadi? Telepon genggam atau jet-jet itu punya dampak, penggunaannya punya dampak positif dan punya dampak negatif. Tergantung kita. Jadi kalau kita menggunakannya secara tidak benar, tidak sesuai umur, yaitu akan berdampak negatif. Main game terus-terusan, tangannya jadi pegel, leher jadi pegel, yaitu mata kunang-kunangan dan lain sebagainya. Ya, jadi anak-anak itu, anak kecil SD, SMP itu tidak salah memegang HP, cuma perlu penggunaannya secara benar. Gadget itu, kalau misalnya kelas 5 SD, ya kan bisa mencari materi-materi, di sana materi pelajaran, di sana itu dapat positifnya. Jadi yang kedua, zaman pandemi kemarin, anak-anak tidak sekolah, nah bisa belajar lewat sana. Ada Zoom meeting sekarang. Nanti katanya di Lebaran ini saya dengar bahwa sekolah itu pada saat Lebaran ada belajar di sekolah, ada belajar di rumah. Inilah fungsinya teknologi, inilah fungsinya anak. Fungsi positif anak bawa gadget. Kalau anak tidak bawa gadget, bagaimana bisa melakukan pembelajaran lewat daring? Jadi kami berharap Dewan Guru, pembimbing di sekolah ini bisa mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan gadget itu. Jangan dilarang, tapi diawasi, diarahkan, dijelaskan dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau gadget dipergunakan untuk ini adalah berdampak negatif, kalau gadget digunakan untuk ini berdampak positif. Jangan melarang anak bawa HP, tapi pengawasan yang terpenting. Ya, pengawasan penting sehingga arah daripada benda itu, alat itu berdampak positif bagi kita semua. Demikian. Dari dampak perkembangan teknologi tersebut, jika kita berbicara program sekolah dari segi inovasi, Bapak, program apa yang mungkin bisa diterapkan dan diharapkan dari Bapak selaku Sekretaris Dinas Badan Riset dan Inovasi Daerah Bangli untuk sekolah yang ada di Kabupaten Bangli? Ya, jadi seperti yang saya paparkan tadi, bahwa dampak penggunaan teknologi itu kan bersifat negatif, bisa negatif dan bisa positif. Nah, kami selaku Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangli mengharapkan, menghimbau kepada rekan-rekan guru, kepada rekan-rekan pendamping di sekolah untuk selalu bijak mengarahkan siswa, gunakanlah gadget itu agar gadget itu digunakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang positif. Jadi gadget itu dilakukan, nanti kemajuan teknologi ini disikapi secara positif. Nah, ada misalnya kamera, ada HP yang terpapar di sana, ya gunakanlah untuk merekam kegiatan-kegiatan semacam ini. Mungkin juga di kelas dengan kemajuan teknologi ada alat komputer, gunakanlah alat komputer itu untuk kemajuan peserta didik. Jadi anak-anak diajak ke sana, silakan googling tentang saluran pernapasan. Jadi guru berfungsi hanya mendampingi, mengawasi, sedangkan yang mencari materi belajar sendiri lewat YouTube, lewat
apa yang lain sebagainya, itu bisa dilakukan oleh anak-anak. Jadi Brida mengharapkan dapat menghimbau kepada sekolah kemajuan teknologi. Mari kita sikapi bersama-sama dengan bijak agar teknologi yang ada tidak merusak mental peserta didik, melainkan untuk kemajuan insting, pikiran, karakter peserta didik ke depannya. SDN 1 Kawan memiliki salah satu program inovasi dalam bidang teknologi, Bapak. Ada orasi Sakaba atau podcast, dan juga ada jurnalis cilik Sakaba. Dan sampai sekarang, program kami berjalan dengan baik dan rutin sesuai tugas kerja yang diberikan. Bahkan, akun media sosial TikTok sekolah dikelola oleh anak-anak dari jurnalis cilik Sakaba. Mereka membuat video sendiri, edit video sendiri, dan bahkan mengupload videonya sendiri. Tanggapan Bapak mengenai program SDN 1 Kawan seperti apa, Bapak? Satu kalimat, dua kata buat SD 1 Kawan Sakaba luar biasa. Jadi itulah tadi pemanfaatan teknologi secara bijak, secara positif. Jadinya guru-guru berperan mengawasi akun TikTok anak-anak, akun FB anak-anak, akun IG anak-anak. Jadi mengawasi bukan dalam artian jangan dilarang anak bertiktokan, jangan dilarang anak main IG, jangan dilarang anak main FB, cuma diawasi. Jadi pihak sekolah mengawasi bila perlu akun TikTok anak-anak, akun-akun media sosial ini terafiliasi dengan Sakaba ini. Jadi semuanya mengetek Sakaba, sehingga apa yang dilakukan oleh anak di TikTok, di IG, di Facebook diketahui oleh Sakaba. Dan mungkin itu bahkan menjadi perlombaan, mungkin kompetisi penilaian daripada guru-guru. Wah, akun TikTok ini yang paling bagus, paling positif, paling menyebarluaskan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi sudah sangat bagus ini, sudah sangat bagus program kerja SD 1 Kawan mewajibkan anak-anaknya, bukan mewajibkan tapi menghimbau anak-anaknya untuk upload masalah-masalah pendidikan. Nah, melalui podcast ini, kawan-kawan Sakaba semuanya, gunakanlah akun-akun medsos itu dengan bijak, dengan hal-hal yang positif. Jadi, dan diharapkan juga kepada Dewan Guru atau pihak sekolah dan pihak orang tua siswa agar mengawasi, memantau terus dari jauh, dari medsosnya juga, apa sih yang dilakukan oleh putra-putrinya di TikTok, di akun-akun media sosial lainnya. Jadi mohon anak-anak atau putra-putri kita agar melakukan atau bermedsos itu dengan hal-hal yang positif, di samping hiburan. Di samping hiburan juga hal-hal yang positif. Begitu juga orang tua, Dewan Guru sebagai tauladan, memberikan contoh yang baik terhadap peserta didiknya, mengupload sesuatu di TikTok, IG, dan Facebook, medsos lainnya, hal-hal yang positif. Jadi jangan, nanti kami himbau agar perkembangan peserta didik ini bagus. Jadi TikTok, IG, FB dan lain sebagainya adalah yang dilakukan oleh siswa itu beraura positif, sehingga akan menelurkan suatu perkembangan yang positif bagi peserta didik. Demikian. Baik Bapak, selanjutnya pesan dan kesan Bapak untuk SDN 1 Kawan dan program podcast dan jurnalis cilik yang ada di SDN 1 Kawan seperti apa Bapak? Ya, pesan kami ya seperti yang kami sampaikan tadi, sangat luar biasa. Tadi sudah dikembangkan wartawan cilik, podcast juga, dan kembali lagi ke medsos tadi. Jadi saran, kesan, pesan kami, bijaklah bermedsos. Sebagai insan di dunia pendidikan, harus menjadi tauladan, memberikan contoh kepada dunia luar untuk bermedsos selalu yang positif, mendidik,
memberi mencerahkan karakter peserta didik, mencerahkan karakter lingkungan Sakaba ini. Jadi semoga melalui program Sakaba, melalui putra-putri Sakaba yang bermedsos dengan positif, bisa menularkan kepada rekan-rekan lain, kepada putra-putri di Bangli, agar Sakaba ini menjadi contoh bermedsos yang baik. Dan kami harap pula sekolah jangan lupa selalu memantau akun-akun medsos peserta. Itu penting sekali. Jadi sekolah memantau apa sih yang di-up oleh peserta didiknya. Dipantau bukan berarti dilarang. Bila perlu dinilai, oh ini bagus, diberikan apresiasi. Terus sebulan sekali atau seminggu sekali setiap hari Senin. Jadi anak-anak diapresiasi. Jadi penampilan yang terbaik, terdidik dan lain sebagainya di akun-akun ini adalah diperoleh oleh A, B, C, D, E. Nah, ini diapresiasi sehingga anak-anak berusaha ke depannya menampilkan hal-hal yang terbaik di akun medsosnya mereka dan akan menjadi kebiasaan bagi peserta didik, bagi putra-putri kita untuk bermedsos dengan hal-hal yang positif. Kalau sudah kebiasaan, menjadi budaya positif medsos di di putra-putri. Itu kesan dan pesan kami. Semoga inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Sakaba ini tetap berjalan dan berkembang. Jangan berpuas diri sampai di sini saja. Kami berharap ada inovasi-inovasi baru lagi yang sifatnya pengembangan karakter peserta didik. Demikian. Nah, sahabat Sakaba, jadi itulah sedikit obrolan bersama Bapak Dinas Badan Riset dan Inovasi Daerah Bangli. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam hal apapun. Terima kasih, Pak. Nah, Bapak, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk dapat berbincang-bincang pada tayangan ini. Semoga hal-hal yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi yang sedang menyaksikan tayangan ini, khususnya para sahabat Sakaba. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan di dalam hati para sahabat Sakaba. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih.